Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan adanya berita Bapak Joko Widodo telah dinobatkan menjadi presiden yang titik-titik. Teman-teman jawab sendiri ya. Ini ada tanggapan dari Bang Ferry Amsari ya, yang cukup menarik. Mungkin teman-teman mau mendengarkan semua tentang pendapat dari Bang Ferry Amsari. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita simak videonya bersama-sama. Kerusakan yang dia ciptakan selama berkuasa itu luar biasa menurut saya. Nah, satu hal kalau kita mau menjelaskan kenapa posisi PR beralasan menasbihkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden terkorup di muka bumi, minimal masih masuk nominasi begitu ya. Ya sudah masuk grand final lah begitu ya. Tinggal nanti apakah yang paling terkorup atau tidak, kita lihatlah OCCPR melakukan apa. Jadi yang ditudingkan OCCPR bukan delik material bahwa dia melakukan langsung, karena itu kan proses pengadilan belum ada. Tetapi secara formil banyak sekali penyimpangan ketatanegaraan yang merupakan perilaku abuse of power ya, penyimpangan kekuasaan yang bisa dikatakan koruptif. Misalnya kita mau beranjak satu poin penting yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Presiden bisa dikatakan orang yang paling utama ya merusak KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, eh, sangat luar biasa melalui satu eh, eh, pembentukan atau revisi Undang-Undang KPK. Presiden berdalih ini bukan pilihan dia, gitu ya, karena DPR yang mengusulkan. Saya mau mengingatkan satu peristiwa. Waktu Undang-Undang KPK direvisi dengan pengerusakan yang luar biasa di dalam pasal-pasalnya, saya termasuk salah seorang yang diundang Presiden Joko Widodo ke istana waktu itu untuk memberikan masukan setelah publik marah karena KPK mereka dihancurkan melalui revisi undang-undang. Di salah satu kesempatan bicara, saya menyampaikan kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu membatalkan undang-undang atau revisi undang-undang KPK. Presiden meresponnya begini, Presiden Joko Widodo meresponnya, bagaimana kalau Perpu dia nanti akan ditolak oleh DPR? Saya respon kembali, tidak ada soal. Ya. Yang saya dan publik ingin ketahui waktu itu adalah apakah Presiden Joko Widodo berpihak kepada KPK dan publik atau kepada politisi Senayan yang ikut terlibat merevisi undang-undang ketika itu. Presiden diam, ya, tidak merespon. Karena yang saya ingin ketahui, apakah Presiden terlibat atau tidak dalam revisi Undang-Undang KPK itu. Dengan dia diam dan tidak mengeluarkan Perpu, saya menjadi sangat yakin bahwa Presidenlah dalang utama perubahan Undang-Undang KPK karena dia tidak berminat mengeluarkan Perpu itu. Sebab dengan dikeluarkan Perpu, tidak ada soal jika kemudian ditolak Perpu itu oleh DPR sehingga revisi akan terus berlanjut. Yang kita ingin ketahui adalah ketika Presiden mengeluarkan Perpu, maka dengan sendirinya kita ketahui bahwa Presiden menolak revisi itu. Tapi Presiden tidak melakukan itu, sehingga kita ketahui dia juga punya keinginan untuk melakukan revisi itu dengan argumentasi seolah-olah nanti kalau DPR menolak Perpunya bagaimana? Loh, dia tidak pernah lakukan, bagaimana kita tahu DPR menolaknya? Jadi, setelah kemudian bergulir, kita bisa menemukan rangkaian peristiwa bahwa Presiden
memilih Firly Bahuri menjadi pimpinan KPK, Lili Pintauli, dan segudang pimpinan KPK yang bisa dikatakan sangat bermasalah, dilengkapi dengan undang-undang yang juga bermasalah, menghilangkan kewenangan, dan bahkan Presiden ikut merancang atau bawahannya terlibat langsung melahirkan sebuah tes manipulatif untuk menyingkirkan orang-orang terbaik di internal KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Itu Kemenpan RB terlibat, ya, Sesnek terlibat, ya, orang-orang di KPK juga terlibat, Badan Kepegawaian terlibat, semua terlibat, dan itu semua adalah bawahan Presiden. Presiden bagaimana mungkin menolak untuk mengatakan dia tidak terlibat? Loh, yang mengatur kerusakan itu adalah bawahannya semua. Itu satu hal menjadi catatan kita, Presiden yang merusak KPK hingga seperti saat ini diisi oleh orang-orang yang bermasalah pula. Tidak hanya Bang Ferry Amsari yang memberikan komentar tentang setelah dinobatkannya Bapak Joko Widodo ini menjadi presiden yang kita sama-sama mengetahuinya, banyak sekali dari kalangan netizen, politikus, atau pengamat politik yang berbicara tentang Bapak Joko Widodo. Termasuk Bapak Joko Widodo juga sudah memberikan komentarnya. Nah, oke teman-teman ya, menurut pendapat teman-teman semuanya, itu bagaimana? Silahkan kasih komentar di kolom komentar. Ketika Bapak Jokowi ini masuk dalam nominasi, itu membuat heboh ya. Ya semuanya jadi ikut berbicara. Akan tetapi sebagai rakyat kecil, tentu saja kita itu ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi. Benarkah Bapak Jokowi melakukan hal yang seperti itu? Ataukah itu hanya sebuah berita biasa saja? Akan tetapi kalau seandainya berita itu biasa saja, kenapa sampai dimuat oleh situs luar negeri? Sekarang itu kita cuma bisa melihat bagaimana pendapat para pakar politik. Juga kita sering mendengarkan dari termasuk siapa itu ya, menterinya Bapak Prabowo yang sekarang itu ketua Golkar, Bapak Menteri Bahlil juga sudah memberikan komentar, dan masih banyak lagi politikus yang memberikan komentar yang kita itu sama-sama sudah melihat. Nah ini cukup menarik ya, memang Bapak Jokowi ini selalu menjadi perbincangan dari awal beliau menjadi seorang presiden, dan bahkan ketika kemarin beliau dikeluarkan dari PDIP, bahkan ketika sudah keluar, tidak menjadi pejabat presiden lagi, Bapak Jokowi tetap menjadi perbincangan. Oke teman-teman ya, mohon maaf kalau seandainya saya banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.